Kehancuran Ka'bah di akhir zaman. Nubuat lain yang beritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bumi Hijaz, terkhusus lagi Mekah, adalah kehancuran Ka'bah untuk selama-lamanya. Akan dibayat seorang pria di lokasi antara Rukun, Yamani, dan makam Ibrahim. Baitullah ini tidak akan dinodai kesuciannya kecuali oleh penduduknya sendiri. Jika penduduknya telah menodai kesuciannya, maka tidak perlu ditanya lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian akan datang orang-orang Habasyah menghancurkannya, di mana tidak akan ada lagi yang membangunnya sesudah itu. Merekalah orang-orang yang akan mengeluarkan harta yang tersimpan di dalam Ka'bah. Dari Abdullah bin Amru, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dzusuwaikatain dari Habasyah akan merobohkan Ka'bah, merampas perhiasannya dan melepaskan kiswahnya. Sungguh, seakan-akan aku menyaksikannya, ia seorang yang berdahi agak lebar, agak bengkok pergelangan kakinya, ia menghantami Ka'bah dengan sekop dan cangkulnya. Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, Ka'bah akan dirobohkan oleh Dzusuwaikatain dari Habasyah. Dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, seakan-akan aku melihat kepadanya, ia hitam, jarak antara kedua pahanya lebar, sedang mencopoti batu-batu Ka'bah satu demi satu. Kelak, di akhir zaman nanti akan muncul angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap manusia yang masih memiliki keimanan meski hanya seberat biji sawi. Setelah peristiwa itu tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini selain orang kafir dan manusia-manusia jahat yang tidak lagi menyebut nama Allah. Saat itu Baitullah sudah tidak ada yang merawatnya dan tidak seorang pun yang menjadikannya sebagai tempat beribadah. Hingga suatu hari, datanglah seorang laki-laki botak dari Habasyah yang bernama Dzusuwaikatain. Lah menghancurkan Ka'bah, merusak perhiasannya, melepas kiswahnya dan mencopoti batunya satu persatu dengan sekop dan cangkul. Setelah penghancuran itu, maka Baitullah tidak akan pernah dimakmurkan lagi untuk selama-lamanya. Kehancuran kota Madinah di akhir zaman. Setelah terjadinya peristiwa kehancuran Mekah dan Baitullah, maka berikutnya adalah kehancuran kota Madinah, sehingga seluruh manusia keluar dari negeri itu. Peristiwa itu terjadi menjelang terjadinya goncangan dahsyat di 3 wilayah, Timur, Barat, dan Jazirah Arab. Lah juga berdekatan dengan peristiwa api besar yang muncul dari lembah Aden, Yaman, yang menggiring manusia menuju satu tempat, Mahsyar. Saat itu kota Madinah sudah tidak ada lagi yang menghuni, bahkan anjing dan serigala akan masuk ke dalam Masjid Nabawi dan kencing di tiang masjid atau di mimbarnya. Seluruh buah-buahan saat itu hanya dimakan oleh burung-burung dan binatang buas. Tentang kemunculan api yang menggiring manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu riwayat, dan orang yang paling akhir dikumpulkan oleh api menuju Mahsyar adalah 2 orang penggembala dari Muzayanah yang hendak ke Madinah dengan berteriak-teriak mencari kambingnya. Kemudian ia menemukan kambingnya yang ternyata sudah menjadi liar. Hadis tersebut menggambarkan bahwa setelah peristiwa wafatnya orang-orang mukmin di akhir zaman karena angin lembut, maka kondisi Madinah sebagaimana kondisi Mekah yang telah dihancurkan oleh Dzusuwaikatain. Kota Madinah telah menjadi kosong dan tak berpenghuni. Madinah telah menjadi kota mati yang hanya dihuni oleh binatang buas, bahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan hidup liar tidak terurus, hanya binatang buas dan hewan-hewan liar yang memakannya. Hingga suatu saat terdengarlah berita tentang adanya api yang muncul dari Hadramaut untuk menggiring manusia, maka manusia berlarian tunggang-langgang menyelamatkan diri mereka dari jilatan lidah api. Api itu terus menjalar hingga melewati berbagai negeri. Lalu sampailah api itu di kota Madinah hendak menggiring manusia yang masih ada. Saat itu ada 2 orang penggembala kambing dari Muzayanah yang hendak mencari kambingnya di Madinah. Ternyata kambingnya telah menjadi liar. Saat keduanya melihat api itu hendak menggiringnya, keduanya kemudian lari tunggang-langgang. Kedua orang dari Muzayanah itulah yang terakhir kali digiring oleh api itu menuju Mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Mekah di tahun 2020. Saat ini Mekah sedang melakukan perubahan total face-off. Masjidil Haram akan diperbesar dan diperluas, areal tawaf di sekitar Ka'bah ditutup dengan pelindung, gedung-gedung dan apartemen pencakar langit sedang diselesaikan, hotel-hotel bintang 5 terus bertambah, mal-mal baru dan pusat perbelanjaan berskala internasional saling berkejaran untuk tumbuh. Bukan hanya itu, jalur kereta cepat dari Jeddah juga tengah dipersiapkan untuk langsung sampai ke Masjidil Haram. Monorail dibangun untuk menghubungkan 3M, Mekah Muzdalifah Mina. Kereta cepat dipersiapkan untuk menghubungkan Jeddah Mekah Madinah. Selain itu, terowongan, plaza, eskalator perkotaan, terminal, gedung parkir, pertamanan, semua serba baru. Saat ini sebagian proyek raksasa itu sudah terlihat. Dan semuanya ditargetkan selesai pada 2020. Proyek pembangunan Mekah kali ini dilakukan secara total, terencana, dan tidak tambal sulam. Untuk konsep perencanaannya saja diperkirakan butuh anggaran 100 miliar rupiah. Nampaknya perubahan Mekah menuju 2020 tidak lagi setengah hati. Langsung dirancang untuk memenuhi kebutuhan masa depan secara sempurna.
Untuk proses terlaksananya mega proyek ini tidak boleh ada sedikit pun yang menghambat. Bangunan yang masih baru pun harus dibongkar, gunung batu yang keras diiris, dipotong, dan digali. Peninggalan sejarah tidak dipedulikan. Protes tidak dilayani. Termasuk dari pemerintah Turki yang mempersoalkan dihancurkannya benteng Ajiat, padahal benteng yang dibangun pada 1775 dianggap dalam posisi seperti setengah melingkar. Di sangat berjasa dalam mempertahankan kota antara dua jajaran tower itu disediakan ruang Mekah saat masih di bawah pemerintahan kosong yang bisa dipakai sholat untuk 200.000 orang. Pengeras suara tersambung dengan pengeras suara Masjidil Haram. Di areal ini juga dibangun pertokoan dan selama ini di lereng-lereng dan di atas showroom, ruang pajang. Ada sekitar 4.500 gunung itu penuh dengan bangunan rumah toko dan 3.000 showroom. Kendaraan yang di waktu musim haji dipenuhi oleh banyak bisa ditampung mencapai 12.000 unit. Satu jamaah haji. Kini mereka harus turun naik penambahan yang luar biasa dibanding tempat gunung ketika pergi atau pulang dari masjid. Parkir sekarang yang hanya bisa memuat. Tentu juga harus melewati lorong-lorong 570 mobil. Di ujung superblok ini dibangun kecil yang menanjak dan menikung. Karena satu, di pintu gerbang, yang wujudnya gedung semua bangunan itu sudah hilang. Disitulah pencakar langit kembar, seperti menara kembar akan dibangun perumahan modern, berupa di Kuala Lumpur. Masing-masing terdiri dari 50 apartemen pencakar langit sebanyak 40 tower tingkat. Menara. Kalau kawasan 23 hektar ini sudah jadi, maka para jamaah haji yang berada di plaza ini akan merasakan sensasi luar biasa. Menghadap dan memandang ke keagungan Masjidil Haram yang letaknya agak di bawah sana, kalau malam, tentu lebih menakjubkan karena pencahayaan lampunya yang seperti tanpa batas. Proyek Jabal Umar, kalau sudah jadi, bisa saja terasa lebih menonjol daripada Masjidil Haram. Namun, karena desainnya yang menjadi satu kesatuan, tidak akan ada kesan pembandingan seperti itu. Jabal Umar juga bisa disebut bagian dari Masjidil Haram. Seluruh biaya untuk membangun kawasan 23 hektar ini sekira 250 triliun rupiah. Yang membangun adalah perusahaan swasta bernama Jabal Umar Development Company, JOD. Untuk merealisasikan proyek ini, perusahaan itu langsung go public di Bursa Saham Arab Saudi. Waktu masuk pasar modal, yang menjadi underwriter adalah sebuah anak perusahaan bank swasta setempat, Al-Bilad. Auditornya adalah perusahaan keuangan Amerika Serikat, Ernst Young. Sebanyak 30% saham perusahaan ini dilepas di pasar modal. Sisanya milik beberapa pengusaha terkemuka, seperti Abdul Rahman Fakeh dan Bin Laden. Fakeh juga dikenal sebagai pengusaha pertama dan terbesar yang bergerak di bidang rumah potong hewan dan ayam. Belum lama ini Fakeh membangun rumah potong ayam besar-besaran. 4 buah sekaligus di 4 kota. Ini karena ada aturan baru di Arab Saudi yang tidak mengizinkan lagi mengangkut ayam hidup dari satu kota ke kota lain. Meski harus berhenti selama musim haji hari-hari ini, proyek Jabal Umar benar-benar dikebut. Kontraktor Readimsnya, misalnya, sampai harus membangun 2 pabrik pencampur semen sekaligus, khusus untuk melayani satu proyek ini saja. Maklum, proyek ini sehari saja memakan semen yang sudah diaduk kerikil sebanyak 11.000 ton. Sang kontraktor juga harus mampu mengirim semen adukan itu secara konstan 24 bulan penuh. Mega proyek Masjidil Haram sudah mulai kelihatan hasilnya. Wajah rumah Allah itu sudah bisa dilihat dari jalan raya. Pasar seng yang dulu menutup kecantikan masjid, kini sudah tak ada bekasnya. Areal perluasan yang sudah kosong itu kira-kira 3 kali lipat dari halaman aslinya. Operasi tahap pertama di sebelah timur masjid itu boleh dibilang selesai total. Kini yang masih terus dilakukan adalah menghancurkan bangunan serta bukit di sebelah utara dan barat. Meskipun Masjidil Haram sudah dipenuhi sekitar 5 juta jamaah haji, pekerjaan tak terpengaruh. Truk-truk besar hilir mudik mengangkuti bongkahan-bongkahan batu gunung yang dihancurkan. Di sebelah barat nanti ada proyek Superblok Jabal Umar. Proyek ini akan menyatu dengan proyek Jabal Handama di sebelahnya. Sebagaimana juga proyek Jabal Umar, Superblok Jabal Handama akan berupa bangunan-bangunan apartemen pencakar langit, hotel bintang 5, dan mal. Istana Raja yang ada di Jabal Kubais tampaknya dipertahankan. Bangunan yang relatif baru itu sudah menempel di Masjidil Haram. Istana ini dipergunakan keluarga kerajaan bila ingin ke Masjidil Haram. Di sebelah utara masjid ada sekitar 1.000 rumah dan hotel yang dirobohkan. Lokasi ini meliputi wilayah Jabal Syamiyah. Untuk memindahkan mereka, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan biaya tak kurang dari Sr 6 miliar, sekitar 16 triliun rupiah. Pemilik bangunan harus menerima keputusan tanpa syarat. Di situ sudah tidak ada satupun bangunan yang berdiri.
Sebagai perluasan Masjidil Haram, tanah bekas bangunan itu harus dikeruk hingga sejajar dengan masjid. Bahkan, harus digali hingga beberapa lantai untuk memancangkan tiang. Pekerjaan inilah yang membutuhkan waktu paling lama. Penggusuran rumahnya sendiri hanya memakan waktu beberapa bulan, tentu dengan peralatan yang serba canggih. Untuk hotel-hotel besar, penghancurannya menggunakan dinamit. Yang membutuhkan waktu lama justru pengerukan tanahnya. Itulah bukit batu yang sangat keras. Nyaris seluruh bangunan semula berdiri di atas sebuah batu besar. Kini batu itu harus disingkirkan. Untuk menghancurkannya tidak cukup menggunakan 1 atau 2 dinamit. Sebelum jamaah haji datang, hampir setiap hari terdengar ledakan-ledakan bom. Sekarang ledakan itu sudah berhenti. Yang dilakukan tinggal menyingkirkan bongkahan batu-batu besar tersebut. Membuang batu-batu tersebut juga tidak mudah. Bukan hanya Jabal Handama dan Jabal Umar di sekitar Masjidil Haram yang dihancurkan. Bukit-bukit lainnya pun dipotong untuk rumah-rumah flat baru. Sementara itu, kota Mekah sudah tidak ada lagi tanah datar. Maka bongkahan-bongkahan gunung harus diangkut keluar kota. Material itu dibuang ke celah-celah bukit. Hiruk-pikuk alat-alat berat tak mengganggu jamaah yang sedang beribadah di Masjidil Haram. Pelaksana proyek sekarang lebih pintar. Setiap kali dilakukan pengerukan selalu disertai penyemprotan dengan air, sehingga debu tak lagi berterbangan ke masjid. Jabal Umar di sebelah barat daya Masjidil Haram juga tak luput dari penghancuran. Upaya ini diharapkan bisa menghasilkan tanah datar seluas 23 hektar. Di sini kelak dibangun superblok terpadu, rumah tinggal, pusat perbelanjaan dan hotel. Proyeknya akan menyatu dengan perluasan Masjidil Haram. Di situ akan disediakan ruang terbuka yang bisa dipakai salat untuk 200.000 jamaah mengikuti imam di depan Ka'bah. Proyek raksasa tersebut bukan hanya menggusur rumah-rumah dan hotel. Pasar Seng yang menjadi tempat favorit belanja jamaah Indonesia kini tak ada bekasnya. Gantinya adalah toko-toko yang ada di belakang Pasar Seng dan sepanjang jalan yang mengelilingi Masjidil Haram. Jamaah haji sudah mendapatkan lokasi alternatif untuk berbelanja.